Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Desa Nungka, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai produk UMKM, yaitu cemis atau cemilan syar'i. Nah, seperti apa itu cemis dan kenapa dinamakan cemilan syar'i? Langsung kita temui ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi maksud kedatangan kami ke sini, Pak, untuk mengetahui produk cimis lebih jauh. Okay. Nah, tapi sebelum itu silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadik, umur 27 tahun, alamat Desa Nungka, RT 1, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan. Saya memiliki usaha cimis atau cemilan syar'i, salah satu produk olahan makanan. Ini khas dari Kabupaten Balangan. Oke. Boleh diceritakan, Pak, untuk latar belakang atau asal-usul adanya produk cimis ini seperti apa? Asal-usul produk cimis ini, pertama itu bermula dari kuliahan atau kampus. Setiap prodi itu menginginkan mempunyai produk. Nah, dari prodi misalnya PAI atau bahasa Inggris itu mengeluarkan produk. Kami dari jurusan hukum mengeluarkan produk yaitu cimis ini. Itu dari tahun berapa, Kak, adanya produk cimis itu? Produk cimis ini tahun 2016. Untuk pemilihan nama sendiri, Kak, kenapa namanya cimis? Pemilihan nama itu karena pada waktu itu kami kuliah jurusan hukum, jurusan syariah. Jadi cimis itu artinya cemilan syariah. Disingkat lagi supaya lebih modern, jadi cemilan syar'i. Nah, itu. Apakah idenya itu langsung dari Bapak atau seperti apa ide untuk idenya dari kelompok. Nah, dari kelompok dulu berunding nih. Nah, lalu terjadilah cimis ini. Cimis itu pun bisa diambil dari kata-kata cimi-cimi. Nah, cimi-cimi itu bahasa kampung kami di sini itu stik bawang. Namanya cimi-cimi. Kenapa jadi cimis? Jadi S itu dalam bahasa Inggris kan double. Nah, jadi bisa disingkat cimi-cimi juga. Itu dari tahun berapa adanya cimis ini? Tahun 2016. Dari tahun 2016 sampai perkembangannya hingga saat ini, itu seperti apa? Perkembangannya luar biasa, Masya Allah. Pertama dari kemasan yang 1000-an nih, dibungkus 1000-an, Alhamdulillah. Sampai sekarang sudah kemasannya seperti ini. Pasarnya pun Alhamdulillah dari warung ke warung, dari door to door nih, dari teman-teman. Akhirnya sampai sekarang sudah masuk di beberapa toko oleh-oleh, termasuk retail modern. Untuk modal awal selama berkelompok dari kuliah itu berapa? Modal awal pada waktu itu 15.000 per orang. Nah, jadi berkumpulan tuh dari 7 orang tuh, dari 15.000 itu berkumpulan 7 orang. Oke, perjuangannya hingga saat ini, Kak, boleh diceritakan? Perjuangannya luar biasa, Masya Allah. Karena pertama pada waktu itu kami kan kuliah nih, anak muda. Semuanya itu pada waktu laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi pertama malu. Nah, ada pasti rasa malu karena laki-laki berjualan kerupukan kan, awalnya malu. Tapi yang ngarannya hendak berusaha, mau kada mau, rasa malu itu dihilangkan. Itu kan pertama kalinya di kampus. Ya. Jadi untuk produknya itu dipasarkan di kantin kampus atau sudah langsung keluar kampus atau seperti apa? Produk pertama dipasarkan itu dari teman-teman satu lokal. Tapi satu orang itu pasti membeli satu cimis dengan harga 1.000 pada waktu itu. Oh, promosinya promosi dari teman-teman. Ya, teman-teman satu lokal. Satu lokal. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cimis ini bisa dijelaskan, Pak? Ya. Bahan-bahannya terbuat dari tepung terigu, margarin, telur, minyak goreng, daun jeruk purut. Untuk pengadaan bahan-bahannya ini bisa ada kendala atau seperti apa, atau mudah saja dicari? Untuk sekarang alhamdulillah aman, mudah, karena bahan-bahan tidak ngalir dicari. Itu biasanya ke pasar atau seperti apa, Pak? Ke pasar bisa, kalau kehabisan ke toko-toko kelontong juga ada. Oh, berarti untuk bahan aman tersedia.
Untuk produksi cemis sendiri Pak, itu kapan produksinya? Ya, produksi cimis ini seminggu bisa 2 kali. Nah, dalam 2 kali itu seharinya itu maksimal 5 kilo. Nah, jadi dalam 5 kilo itu bisa menghasilkan 100 pieces. Karena 1 kilonya menghasilkan 20 pieces. Jadi 5 kilo 100 pieces. Harga 1 piece cimis ini berapa Pak? Nah, untuk harganya itu normalnya 10.000. Nah, Cukup terjangkau. cukup terjangkau. Itu untuk di pusat oleh-oleh cukup terjangkau. Sejauh ini ada keluhan terkait harga Pak? Nah, untuk sejauh ini tidak ada. Berarti aman. Aman. Karena bahan-bahan murah. Nah, jadi kita untuk harga 10.000 masih standar. Kalau untuk penjualan produk sendiri Pak, ini sudah sampai mana saja? Lewat mana saja penjualannya? Nah, ya, untuk penjualan kita ada online dan offline. Untuk online ada di Tokopedia dan di Shopee. Kalau di offline kita di toko oleh-oleh Kabupaten Balangan itu ada di toko Gundul, Rumah Cangdai, di toko oleh-oleh Anita Permata, dan di toko oleh-oleh Bunda Naya. Nah, kalau untuk di Tabalong kita ada di oleh-oleh Sultan. Nah, untuk di luar Banu 6 kita ada di toko oleh-oleh Raja Banjar, Martapura, dan paling besar kita di Indogrosir. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, harapannya dengan produk cemis ini boleh disampaikan? Ya, harapan saya terkait produk cimis ini semoga penjualannya semakin besar, semakin jauh, bahasanya itu bisa ke luar daerah, luar provinsi, se-Indonesia lah. Nah, harapannya kan sehingga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas untuk masyarakat sekitar, untuk warga-warga sekitar, sehingga kita bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Pak, ini kan kita sudah ngobrol banyak nih dari latar belakang apa itu cemis, kenapa namanya cemilan syar'i. Terus kita juga udah tahu bahannya, terkait produksinya juga sudah disampaikan. Untuk harga 10.000 1 piece. Nah, rasanya kami juga penasaran nih Pak untuk tahu bagaimana cara pembuatannya. Oke, bisa. Boleh Pak, sekarang? Boleh ya, langsung. Oke, guys. Akhirnya kita sudah berada di tempat produksi untuk melihat proses dari pembuatan cimis. Bisa dijelaskan Pak apa-apa aja bahan? Ini ada bahan-bahannya, bahan utamanya terbuat dari tepung terigu. Yang kedua ini ada tepung tapioka, dan ini ada bawang putih yang sudah dihaluskan dengan jeruk purut. Nah, jadi seperempat bawang putih itu dibagi 2. Nah, digabung dengan jeruk purut kalau dihaluskan. Yang selanjutnya ada margarin, ada telur. Ini ada telur kan 1 biji dalam 1 kilo. Nah, ini ada garam, dan ini ada soda kue. Ada soda kue. Setelah tahu bahan-bahannya, apa nih langkah? Oke, langkah selanjutnya kita harus menggunakan sarung tangan dulu Kak, supaya lebih higienis. Setelah sarung tangan ini sudah dipakai, langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Langkah selanjutnya kita tepung terigu dulu Kak, kita buka. Nah, bisa dibantu Kak? Boleh. Iya. Untuk 1 kilogram tepung ini langsung kita masukkan ke dalam wadah. Benar ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya kita tahap pengadonan Kak. Nah, tahap pengadonan. Oke, saya biasanya tahap pengadonan dibantu oleh 1 orang Kak. Bisa? Boleh. Ini ada teman yang membantu. Silahkan. Silahkan. Iya, silahkan dibantu untuk pengadonan dulu. Kita akan melihat proses pengadonan untuk produk cemis. Silahkan. Biasanya tahap pembuatan dari menyiapkan bahan
adonan selesai, terus digoreng itu makan waktu berapa lama? Makan waktu kurang lebih 1 jam, Kak. Nah, jadi pengadonan ini biasanya memakan waktu sekitar 20 menit. Nah, jadi diadon sampai kalis, benar-benar kalis, supaya menimbulkan rasa yang lebih gurih dan renyah. Pertanda kalau kalis itu, Kak, ini tidak melekat lagi di samping-samping dan di tangan pun tidak lengket lagi. Itu menandakan bahwa adonan itu sudah mulai kalis. Setelah adonannya kita buat kecil-kecil seperti ini sudah siap untuk proses penggilingan. Oke, silakan Kak, kita masuk proses selanjutnya, penggilingan. Jadi untuk satu adonan ini bisa 5-6 kali giling untuk sampai ke proses dia mulus. Jadi setelah adonannya siap dipotong-potong, setelah ini akan digoreng. Cimis yang sudah ready untuk digoreng, kita masukkan ke minyak panas. Silahkan. Ini cimis yang sudah kita goreng. Sekarang akhirnya kita ada di tahap pengemasan. Setelah tadi kita sudah melihat proses pembuatannya dari mengadon bahan sampai penggilingan, ready untuk digoreng dan sudah ready untuk dikemas. Bisa kita mulai, Pak. Oke, lanjut, Kak. Bisa dibantu untuk Boleh. Nah, ini untuk satu piece 85 gram. Setelah kerupuk bawangnya kita masukkan ke kemasan dengan berat 85 gram, kemasannya sudah siap untuk kita rekatkan. Silakan, Pak. Setelah produknya sudah dikemas, sudah siap sampai ke tangan konsumen dengan selamat, baik online maupun offline. Karena kita sudah berada di akhir perjumpaan, Pak, terima kasih sudah menemani kami untuk mengenal produk Cimis ini lebih jauh. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.